Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Seperti biasa di sini saya tuh mau bilang dulu sama teman-teman semua, teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan suara saya tuh belum pulih banget, nggak cempreng kayak biasanya. Kalau suara saya kali ini tuh udah agak mendingan dibandingkan 2 hari yang lalu. Kalau 2 hari yang lalu, Masya Allah parah banget sampai bener-bener hilang. Oke, udahan dulu ceritanya. Lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau bikin cemilan kesukaannya saya, Kakak Alia dan juga Pak suami. Tapi untuk sekarang ini saya jarang banget bikin kecuali kalau misalkan ada Papa Hari ataupun Pak suami pengen ngebawa ke pabrik. Kenapa jarang bikin? Karena ya kayak udah bosan aja gitu sih. Hampir setiap bulan saya tuh bikin puding coklat flan susu terus. Untuk resepnya kali ini gak saya sebutin karena emang udah sering banget ya saya tuh bikin puding coklat flan susu. Nah kali ini saya bikin pudingnya tuh agak banyakan karena temennya Kakak Alia tuh pengen banget ya pesen puding, tapi yang loyang kecil. Yaudah nggak apa-apa ya, berhubung saya bahannya di rumah ada, jadi saya bikinin aja sekalian. Kalau ada Mama Hare pasti saya tuh selalu ditodong, Bunda Alia bikin puding dong karena katanya pudingnya itu lumayan enak. Tapi saya nggak tahu ding ini pudingnya tuh beneran enak ataupun enggak. Ya mudah-mudahan aja beneran enak ya, soalnya kan dibikin dengan sepenuh hati. Cile Bunda Alia kayak amat ya Jan. Oke, untuk semua bahannya ini saya racik terlebih dahulu sebelum saya masak di atas kompor. Kalau misalkan semua bahan udah masuk, lanjut ya tinggal direbus aja ataupun tinggal dimasak sampai mendidih. Nah untuk masaknya ini saya pakai api yang gede banget biar nanti itu cepet mendidih, soalnya kalau pakainya api yang kecil Masya Allah nanti itu jadinya lama banget. Nah kalau udah mau mendidih ini tinggal dimasukin aja untuk coklat batangannya. Ini airnya juga sampai penuh banget, beneran kalau lagi ngaduk tuh hati-hati soalnya kalau kekencengan nanti yang ada tuh bisa tumpah-tumpah. Untuk airnya kalau nggak salah ini tuh sekitar ada 3.700-an mili ataupun 3 literan lebih. Untuk coklatnya di sini saya juga pakai 2, yang satunya itu coklat biasa, yang satunya itu kolata yang dark. Jadi biar nanti pudingnya itu cantik warnanya. Oke, udah mendidih, udah selesai. Jadi mau langsung saya taruh aja di loyang. Ini loyangnya udah bersih ya, jadi langsung saya tuangin aja untuk pudingnya. Nah untuk cetakan puding yang 2 ini yang gede-gede nanti bakal saya bawa ke Mama Hare. Kalau yang kecil nanti dibeli sama teman saya. Nggak dibeli sih, kayak ngegantiin aja gitulah bahannya. Ternyata rasanya itu seneng juga ya kalau misalkan kita bikin sesuatu terus rasanya tuh lumayan enak, terus ada yang pesen juga. Waduh Masya Allah rasanya tuh kayak wah bisa nih nanti kapan-kapan dijadiin bisnis. Tapi nggak tahu juga ya kapan, soalnya kan ya untuk sekarang ini emang masih sibuk sama dunia perkontenan. BTW sambil saya nuangin puding di sini saya juga mau sambil cerita nih sedikit. Saya bikin YouTube tuh udah lumayan lama banget ya, mungkin tuh hampir sekitar 4 tahunan dari tahun 2020. Nah tahun 2020 tuh saya bikin YouTube-nya itu pas habis lebaran kalau nggak salah di bulan Mei. Nah ini juga udah mau bulan Mei lagi kan ya, jadi udah hampir sekitar 4 tahunan. Kadang kalau udah sering banget nge-YouTube kayak gini, apalagi udah sekitar 4 tahun saya nge-YouTube dan kontennya juga Masya Allah sama-sama terus, suka bingung gitu loh, kadang setiap hari itu mau bikin video apa lagi gitu. Tapi kalau misalkan nggak upload video kayak ada yang kurang gitu loh di hidup saya. Cile Bunda Alia kayak amat ya. Mungkin karena udah kebiasaan aja kali ya, hampir setiap hari saya tuh upload video terus. Nah buat teman-teman semua yang mungkin bosen nontonin video saya yang kayak gitu terus, nggak apa-apa ya, di skip aja kalau misalkan lagi bosen. Nah kalau misalkan lagi kangen bolehlah ditonton lagi untuk videonya. Untuk setiap harinya pun kadang saya suka bingung kira-kira mau bikin video apa lagi gitu loh yang berbeda. Tapi kalau misalkan bikin video yang berbeda kayaknya sih nanti membutuhkan banyak banget budget ya. Makanya ya untuk sekarang ini kalau misalkan bikin video saya apa adanya aja. Yang penting di sini niat saya tuh pengen memotivasi teman-teman semua. Kerjaan ibu rumah tangga tuh emang capek, tapi kalau misalkan dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah semuanya tuh jadi mudah dan juga semuanya tuh jadi cepat kelar. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi pahala juga, amin. Pokoknya buat teman-teman semua yang jadi ibu rumah tangga di rumah aja ataupun yang sambil kerja, semangat ya, kita semua pasti bisa menjalankan semuanya.
Oke, udahan dulu ceritanya, lanjut lagi ke videonya. Tadi saya juga lagi bikin flan. Nah, bikin flannya itu di kabinet yang baru. Coba-coba gitulah ya, pakai kompor induksi. Nah, bikin flannya itu juga sama kakak Alia, karena saya tuh ada satu kerjasama gitulah sama brand. Nah, diharuskan juga pakainya itu baju yang warna orange. Makanya tadi saya tuh lagi bikin flan sama kakak Alia. Karena di dalam storyline-nya itu emang harus ada kakak Alenya juga. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini satu lagi mau masak-masak menu yang super duper simple banget dan nikmat. Nah, yang pertama ini satu lagi ngegoreng tahu. Tahunya digoreng sampai mateng. Kalau misalkan udah mateng tinggal diangkat aja. Tadi saya juga udah ngerebus telur puyuh. Untuk telur puyuhnya saya pakainya itu agak banyak kan, sekitar 30 butir. Nah, untuk telur puyuhnya tadi waktu lagi ngupasin tuh dibantuin sama kakak Alia, makanya itu cepet selesai. Tapi yang ngupasin kakak Alia tuh pada copel-copel, dan kalau misalkan copel-copel tuh pasti langsung dimakan sama kakak Alia. Nah, untuk telur puyuhnya yang saya masak ini tinggal sedikit, gak apa-apa lah ya. Yang penting kan kakak Alia tuh makan protein hewani. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk bumbunya itu saya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri. Nah, bumbunya ditumis-tumis sampai bumbunya itu matang. Kalau misalkan udah matang kayak gini nih, tinggal dimasukin aja telur puyuh sama tahu yang tadi udah digoreng. Nah, diaduk-aduk bentar terus ditambahin air. Untuk bumbu tambahannya, kalau saya cuma nambahin kecap, soy sauce tiram, lada, garam, gula, micin, dan masako ayam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Udah, untuk bumbunya cuman kayak gitu aja, beneran simpel banget. Kalau misalkan semua bumbu udah masuk, terus juga udah mendidih, tinggal diicimin aja kira-kira udah pas atau belum rasanya. Kalau misalkan udah pas, airnya juga udah menyusut, ya udah nanti tinggal diangkat aja terus dimasukin deh ke dalam mangkok. Nah, ini kecap saya yang ada di dalam tempatnya itu habis, udah saya koretin sampai bener-bener habis. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, saya cuci aja terus saya refill pakai tempat yang baru. Nah, untuk kecapnya ini saya ngambil sisaan yang ada di dalam kulkas, ngabisin dulu stok yang ini. Nah, kalau misalkan udah habis baru deh refill yang baru lagi. Nah, untuk telur puyuhnya tadi juga saya tambahin kecap karena warnanya itu kurang cantik. Nah, ini udah mateng, rasanya juga udah pas, udah nampol banget. Ya udah tinggal dimasukin aja ke dalam mangkok. BTW teman-teman jangan salfok ya, kalau dari 1 bulan yang lalu tuh saya sering banget pakai wajan legendaris, karena emang lagi suka aja gitu sih pakai wajan legendaris. Untuk wajan yang bagus-bagus itu juga sering banget saya pakai, cuman pas saya lagi pakai wajan yang bagus tuh pas banget saya tuh lagi nggak bikin video. Oke, lanjut lagi untuk bumbunya. Ini saya ada lagi ngirisin bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai merah yang saya buang bijinya. Jadi ini tuh bumbu buat bikin tumis kangkung. Untuk tumis kangkungnya nggak saya tambahin tauco, kalau kakak Alia tuh kurang suka ya sama bau-bau tauco. Nah, kalau tumis kangkung nggak ada tauconya, Masya Allah kakak Alia tuh makanya banyak banget. Oke, lanjut. Ini untuk wajahnya tuh udah saya cuci. Untuk bumbunya tinggal saya tumis aja sampai bumbunya tuh mateng. Kalau bumbunya udah mateng, tinggal dimasukin aja. Masya Allah, adik moren. Bundanya lagi ngomong, perutnya tuh diinjek-injek jan-jan. Nah, kangkungnya tinggal dimasukin aja. Untuk kangkungnya ini juga udah saya cuci, saya tambahin air agak lumayan banyak karena kakak itu suka banget sama kuah. Untuk bumbu tambahannya saya tambahin soy sauce tiram, lada, garam, gula, micin, sama masako ayam. Udah kayak gitu aja. Untuk kangkungnya tinggal diaduk-aduk aja sampai kangkungnya tuh layu. Kalau lagi masak kangkung tuh nggak perlu kelamaan ya, biar nanti kangkungnya tuh warnanya tetap masih cantik. Untuk masaknya kali ini juga sedikit banget ya, soalnya ini cuman buat 1 kali makan pas Pak suami pulang kerja shift pagi. Kalau lagi shift pagi biasanya Pak suami pulang sampai rumah itu kadang habis maghrib, kadang habis isya, kadang juga sekitar jam 8-an baru sampai rumah. Nah, kalau untuk masak-masaknya biasanya itu sekitar jam 2 siang ataupun habis asar ataupun habis maghrib. Untuk kangkungnya udah mateng, jadi langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Nah, kalau misalkan udah ya udah, masakan saya cuma kayak gini aja. Ya wes, sampai sini aja ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.